Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama puji beserta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yakni nikmat Islam, nikmat iman serta sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul menonton video ini dari awal hingga akhir. Selawat bertangaikan salam semoga selalu terlimpah curahkan ke junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabiin, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang saya cintai dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran Dr. Ki Haji Ahmad Alim LCMA yang mudah-mudahan beserta keluarganya barakallahu fi umrihim, barakallahu fi rizkihim, barakallahu fi kulli hayatihim. Amin. Langsung saja kita ke materi. Menempati materi pertama, mengangkat sebuah tema struktur bahasa Arab dalam nas Al-Quran. Bahasa Arab merupakan bahasa yang terikat dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Nabi Muhammad SAW, yaitu bahasa Arab. Maknanya indah sehingga masyhur. Adapun bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran, hadis, dan syariat. Keutamaan Al-Quran. Bahasa paling mulia, kitab paling mulia, diturunkan dengan perantara malaikat yang paling mulia pada nabi yang paling mulia, di daratan paling mulia, dan di bulan yang paling mulia. Adapun faedah mempelajari bahasa Arab, Imam Syafi'i berkata di kitabnya Ar-Risalah halaman 50, yakni bahasa Arab adalah bagian dari sumber hukum Islami. Untuk itu mengkajinya merupakan salah satu rukun dan kewajiban. Ibnu Katsir berkata ketika menafsirkan surat Yusuf ayat 2, yakni karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, paling jelas, paling luas, paling tepat untuk menyampaikan makna, maksud yang ada di dalam jiwa. Ibnu Taimiyah berkata bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama, sedangkan mempelajarinya adalah wajib. Karena memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu wajib, tidaklah seseorang bisa memahami keduanya kecuali dengan bahasa Arab. Adapun segala masalah ilmu sudah dibahas oleh Allah di dalam Al-Quran. Solusi atas fitnah-fitnah. Nabi SAW berkata, akan terjadi maraknya dan banyaknya fitnah-fitnah yang akan terjadi. Maka Nabi SAW memberikan jalan keluarnya, yaitu dengan Al-Quran. Imam Nawawi berkata, segala apa yang dicapkan dan dijelaskan atau diputuskan oleh Nabi itu dari apa yang dipahami Nabi SAW dari Al-Quran, yaitu dari wahyu. Kategori ilmu terbagi menjadi dua, yaitu 1. Khobar yang benar, dan 2. Empiris yang diikat dengan kehendak Allah. Landasan kehidupan. Siapa saja yang menghendaki suatu ilmu, maka ia harus kembali kepada Al-Quran. Karena di dalamnya terdapat khobar, ilmu terdahulu dan yang akan datang. Adapun bidang ilmunya, maupun itu dari bidang ekonomi, psikologi, dan lainnya, maka kembalikan dan jadikan landasan dari semua aspek itu dengan Al-Quran. Berlanjut ke materi selanjutnya, mengangkat sebuah tema Al-Mubham dalam Al-Quran. Pengertian. Secara bahasa merupakan isim maf'ul. Secara istilah, semua lafaz dalam yang termaktub di dalam Al-Quran yang penyebutannya tidak secara spesifik atau sesuatu yang tertentu. Adapun fungsi dari mubham, yang pertama meringkas, yang kedua tidak terlalu manfaat, 3 kasihan, 4 telah jelas, 5 ada di ayat lain, 6 berlaku lain, 7 mengagungkan, dan ke-8 merendahkan. Kaidah mubham. Tidak diperlukan mencari hal-hal yang mubham yang telah diberitakan Allah, karena hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Pada dasarnya bahwa apa saja yang lafaznya mubham dalam Al-Quran, maka tidak diperlukan berpanjang lebar untuk mengetahuinya. Yang ketiga, ilmu mengenai mubham tergantung kepada dalil nakli saja, dan tidak ada peluang bagi masuknya unsur ra'yu, pendapat. Berlanjut ke materi selanjutnya, mengangkat sebuah tema Israiliyat dalam tafsir Al-Quran. Definisi Israiliyat. Israiliyat secara bahasa ialah bentuk jamak dari kata Israiliyah, sebuah kata yang dinisbahkan kepada Nabi Yakub alaihissalam yang memiliki nama lain Israil secara istilah.
Pengetahuan mengenai kisah-kisah dahulu yang bersumber dari orang-orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab. Kisah-kisah terdahulu ini banyak dinukil dari mereka yang telah memeluk agama Islam. Hukum meriwayatkan Israiliyat. Yang pertama, maskutun an, diam, tidak membenarkan dan tidak menyalahkan. Yang kedua, marfud, ditolak apabila kisah itu bertentangan dengan syariat Islam. Sikap para ulama terhadap Israiliyat. Yang pertama, memperbanyak kisah tersebut dengan sanad-sanadnya. Yang kedua, memperbanyak kisah-kisah tersebut tanpa menyebutkan sanad-sanadnya. Yang ketiga, memperbanyak menyebutkan kisah-kisah Israiliyat dan memberikan komentar dari apa yang disebutkan. Apakah kisah itu doib atau mengingkarinya. Dan yang keempat, sebagian mereka ada yang berlebih-lebihan dalam menolaknya. Adapun sikap kita, munculnya Israiliyat dalam tafsir bermula dari banyaknya orang Yahudi memeluk agama Islam sementara. Mereka tidak bisa melepaskan begitu saja seluruh ajaran dan kepercayaan yang mereka anut sebelumnya. Jadi secara umum, apa yang diriwayatkan dalam Israiliyat tidak memiliki faedah atau manfaat dalam agama. Karena semua apa yang berkaitan dengan Israiliyat adalah bersifat tambahan yang tidak diperlukan dalam memperbaiki keislaman kita. Adapun bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu dari perkara-perkara agama adalah haram hukumnya. Berlanjut ke tema selanjutnya, mengangkat sebuah tema ilmu munasabat. Pengertian munasabat. Munasabat secara bahasa berarti itisol, saling berkaitan. Mukorobah, saling mendekati. Mumatsilah, saling menyerupai. Bisa kita konklusikan dengan sesuatu yang menyerupai satu dengan yang lainnya. Mufasir mendefinisikan ilmu munasabat sebagai ilmu yang mempelajari tentang rahasia-rahasia serta alasan-alasan dalam susunan Al-Quran, sehingga ada korelasi antara satu ayat atau surat dengan yang lainnya saling berkaitan tak terpisahkan. Cara mengetahui munasabah. Yang pertama, harus memperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. Yang kedua, memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Ketiga, menentukan tingkatan uraian-uraian itu, apakah ada hubungannya ataukah tidak. Yang keempat, dalam mengambil kesimpulan, hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Fungsi munasabat. Yang pertama, dapat membantu memahami adanya takwil ayat. Yang kedua, dapat mengetahui makna-makna Al-Quran, ijaznya menetapkan penjelasan. Yang ketiga, dapat mengetahui kedudukan suatu ayat yang terkadang sebagai takkid ayat sebelumnya. Yang keempat, dapat mengetahui kondisi dan situasi yang merupakan latar belakangnya suatu peristiwa. Dan yang kelima, dapat mengetahui alaqoh antara hitam suatu surat. Pembagian munasabah. Yang pertama, munasabah antar suatu kelompok ayat dan kelompok ayat setelahnya. Yang kedua, munasabah antar awal surat dengan akhir yang sama. Yang ketiga, munasabah antara nama surat dan tujuan turunnya. Adapun marhalah sejarah. Yang pertama, hanya satu surah dikajinya. Kedua, mencari munasabat dari surah ke surah. Yang ketiga, secara totalitas dicari dengan utuh. Adapun faedah mempelajari ilmu munasabat, yakni mengetahui relevansi antar hukum dan mengetahui sinkronisasi ayat dengan ayat lainnya. Berlanjut ke materi selanjutnya, mengangkat sebuah tema isbah dan nadoir. Urgensi. Di dalam seseorang itu disebut seorang yang benar-benar paham terhadap Al-Quran sampai dia mengetahui bahwa lafaz dalam Al-Quran itu banyak perspektif makna. Pengertian asbah. Seperti kata al-um, apakah hanya bermakna ibu di dalam Al-Quran atau ada perspektif makna lain? Begitu juga dengan kata al-ummah, apakah hanya satu makna atau ada banyak perspektif makna dalam Al-Quran? Maka itu yang disebut dengan al-wujuh, asbah. Pengertian nadoir, memiliki makna satu, tetapi dari kesatuan itu memiliki cabang yang serupa atau yang sepadan. Contoh, makna insan, manusia. Maka itu mencakup siapa saja yang di situ masuk kategori insan. Yang penting dia adalah manusia, itu yang namanya mencakup. Contoh al-um, bermakna ibu yang melahirkan, bermakna induk dari segala sesuatu. Contoh al-ab, bermakna ayah yang menjadi sebab kita lahir, bermakna kakek dan bermakna paman. Faedah mempelajari asbah dan nadoir, supaya kita memahami makna yang dikandung Al-Quran secara komprehensif. Berlanjut ke materi selanjutnya, mengangkat sebuah tema metode penafsiran Al-Quran.
Mukjizat Al-Quran terbagi menjadi 3, yakni 1. Imaterial, 2. Abadi, dan 3. Universal. Sejarah dari Abdullah bahwa ia berkata, ketika turun ayat orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman kepada mereka dengan kejoliman. Quran Surat Al-An'am ayat 82. Para sahabat bertanya, siapa di antara kita yang tidak berbuat jolim? Maka Allah menurunkan ayat, sesungguhnya syirik adalah benar-benar kejoliman yang benar. Quran Surat Luqman ayat 13. Fungsi Al-Quran. Yang pertama, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua, penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Yang ketiga, sumber pokok ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu dan pembeda. Tafsir dan macam-macamnya. Dipandang dari segi sumbernya, yang pertama, tafsir bil maksur. Tafsir yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi, perkataan para sahabat atau tabi'in. Yang kedua, tafsir bi al-ro'i, semua tafsir yang bersumber atau berlandaskan pada ijtihad akal manusia. Dan ini umum dibagi 2. Yang pertama, mamduh, terpuji, dan majmum, tercela. Dan yang ketiga, tafsir bilal isyori, penafsiran dengan tidak memfokuskan pada makna lahirnya. Dengan kata lain, tafsir isyari adalah tafsir berdasarkan intuisi atau bisikan batin. Syarat tafsir isyari: tidak ada pertentangan dengan makna lahir Al-Quran. Tidak mengklaim bahwa yang dimaksud adalah makna batin saja tanpa memperhatikan makna lahirnya. Pentakwilan tidak terlalu jauh dan berlebih-lebihan. Tidak bertentangan dengan hukum syara dan akal sehat. Dan yang terakhir, adanya pembenaran syara sebagai penganut. Syarat-syarat menafsirkan Al-Quran, yakni yang pertama, akidahnya benar. Kedua, menguasai ilmu bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Ketiga, memulai menafsirkan sebuah ayat dengan merujuk ke Al-Quran, Sunnah. Dan yang keempat, mengetahui ilmu-ilmu Al-Quran. Yang kelima, pemahaman yang cermat dan berhati-hati. Dan yang keenam, mengamalkan ilmunya. 7, mencari kebenaran dan tidak mengedepankan suatu pendapat yang lemah. 8, tawadu dan tidak sombong. 9, berkelakuan baik. Dan yang ke-10 terakhir, ikhlas tidak mengikuti keinginan hawa nafsunya. Segi cara menafsirkannya ada 4. Yang pertama, tafsir tahlili. Kedua, tafsir ijmali. Ketiga, tafsir al-maudluli. Dan yang keempat, tafsir muqarin. Sejarah perkembangan tafsir Al-Quran. Yang pertama, semasa hidup Rasulullah SAW. Yang kedua, sahabat dan tabiin. Ketiga, pembukuan tafsir Al-Quran. Keempat, fase pembukuan Al-Atsar Al-Musannadah. Yang keempat, fase pembukuan atsar tafsir secara terpisah. Dan yang kelima, fase berbaurnya riwayat tafsir. Adapun sejarah perkembangan tafsir Al-Quran terdiri dari 2 fase, yakni fase pembukaan riwayat yang dibuang sanadnya, dan yang kedua fase tafsir bi al-ro'i. Nah, tujuan belajar tafsir adalah agar sampai pada tujuan yang mulia, dan hasil yang utama itu membenarkan terhadap khobar yang datang, memanfaatkan dengannya, dan menerapkan hukum-hukumnya, di mana Allah menghendaki beribadah dengan Al-Quran ini dengan basiroh. Dan ternyata kita sudah di akhir pembahasan. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayah serta istiqomah untuk menuntut ilmu sampai akhir hayat kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan di materi yang telah saya sampaikan. Mohon koreksinya untuk evaluasi ke depannya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.